Perkenalkan, nama saya Martinus Siringuringo dengan NIM 19040562. Saya akan menjelaskan sedikit tentang geomorfologi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan sebuah pulau dalam wilayah Indonesia yang terletak di antara Pulau Kalimantan di sebelah barat dan Pulau Maluku di sebelah timur, dengan luas wilayah sebesar 174.600 km². Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Secara administratif, Pulau Sulawesi dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Barat, Utara, dan Gorontalo. Kerangka morfologi Pulau Sulawesi menyerupai huruf K besar atau bunga mawar laba-laba yang membujur dari utara ke selatan dan 3 semenanjung yang membujur ke timur laut tenggara yang terdiri dari 4 cabang yang sempit, yang bisa dibilang dengan kata lain lengan, dipisahkan oleh teluk-teluk dan dipersatukan di bagian tengah. Sulawesi merupakan salah satu pulau yang bentuknya meramping dan terletak di Indonesia bagian timur, yang dilewati oleh jalur pegunungan Pasifik yang bersifat vulkan dan terbentuk oleh adanya pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, wilayah Pulau Sulawesi sangat rawan oleh bencana alam, baik gunung meletus ataupun gempa bumi. Berikutnya, karakteristik Pulau Sulawesi. Yang pertama, zaman Eosen, yaitu berkisar 65-40 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, terbentuk karena adanya 2 daratan yang menjadi cikal bakal kaki Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Timur. Selain itu, merupakan cikal bakal kaki Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara yang bergerak menuju Borneo yang menyebabkan kedua daratan tersebut menyatu. Yang kedua, zaman Miocene atau berkisar 40-20 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi pencampuran jenis-jenis batuan yang berasal dari lingkungan endapan yang berbeda akibat adanya pergerakan lempeng ke arah barat. Yang ketiga, zaman Pliocene atau 15-6 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi proses penumbukan kedua daratan yang terus berlangsung. Yang keempat, Plitocene, berkisar 4-2 juta tahun yang lalu. Zaman ini terjadi pemekaran dasar samudra di laut antara Kalimantan dan Sulawesi. Selanjutnya, kita lanjut dengan kondisi geomorfologi Sulawesi. Yang pertama, lengan utara. Sulawesi Utara merupakan lengan utara Sulawesi yang arahnya dari utara ke selatan dan terdapat depresi atau lanjutan zon Limboto di Gorontalo yang sebagian besar ditutup oleh vulkan-vulkan muda, sedangkan antara lengan utara dan lengan timur dipisahkan oleh Teluk Tomini yang lebarnya 100 km di bagian timur dan sampai 200 km di bagian barat. Berikut ini merupakan ciri khas dari lengan utara. Mempunyai bentuk berkelok-kelok, terdapat gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Colo. Terdapat banyak patahan Palu dan patahan Gorontalo. Dipisahkan dari lengan timur oleh Teluk Tomini. Das sempit, sungai pendek, dan morfologinya kasar serta banyak perbukitan dan pegunungan. Yang kedua, lengan timur. Lengan timur Sulawesi arahnya timur laut, barat daya. Dapat dibedakan menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut adalah: yang pertama, bagian timur berupa semenanjung Bualemo yang dipisahkan dengan bagian tengah oleh tanah genting antara Teluk Po dan Teluk Besama. Kedua, bagian tengah dibentuk oleh pegunungan Batui dengan pegunungan Batu Lumpu yang arahnya timur laut sampai barat daya yang berangsur-angsur dari 20 km di timur sampai 80 km di utara Bunku. Yang C, bagian barat
merupakan pegunungan tinggi yang membujur antara garis ujung api sampai Teluk Kolo-Kolo bagian timur dan garis Lemoro sampai Teluk Tomini di bagian barat dan lebarnya sekitar 75.100 km. Berikut adalah ciri khas dari lengan timur. Meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, banyak ditemukan batuan graben dan malian. Selanjutnya banyak terjadi gerakan tektonik. Yang terakhir, das sempit, sungai pendek, dan morfologinya kasar, serta banyak perbukitan dan pegunungan. Selanjutnya, lengan Tenggara. Bagian selatan merupakan suatu depresi yang membujur dari arah barat ke timur, yang membentang antara Kendari dan Kolaka yang diisi dataran aluvial yang berawah, sedangkan di bagian selatannya berupa pegunungan dan bukit-bukit yang teratur dengan membujur barat ke timur. Berikut adalah ciri khas lengan Tenggara. Yang pertama meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, tidak terdapat gunung api aktif maupun tidak aktif. Ketiga, terjadi botolotik dome dalam jumlah yang luas dengan batuan grabu yang berwarna hitam. Dan yang keempat, das memanjang sungai panjang dan terdapat dataran yang luas. Yang terakhir yaitu lengan selatan. Bagian Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dibatasi oleh garis tenggara sampai barat laut dari muara Sungai Karama sampai Palopo. Batas lengan utara dari garis timur laut sampai barat daya dari Palopo sampai Teluk Mandar. Namun secara geologis, bagian barat lengan Sulawesi Tengah termasuk pegunungan Quarles yang lebih dekat hubungannya dengan bagian selatan. Fisiografi lengan selatan berupa pegunungan seperti pegunungan yang ada di antara Majen yang membujur utara sampai ke selatan, antara pegunungan Quarles dengan pegunungan Latimojong dipisahkan oleh lembah Sadang, dan di antara lembah Sadang dan Teluk Bone terdapat pegunungan Latimojong yang membujur dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 3000 mdpl. Berikut adalah ciri khas lengan selatan. Merupakan sayap yang didominasi oleh keberadaan gunung Lampo Batang dengan tinggi 2.871 meter. Dan kedua, batuan yang dominan adalah batuan andesit. Yang ketiga, daerahnya subur. Yang keempat, das sempit, sungainya pendek. Dan yang kelima, terdapat danau tempe. Sekian hasil dari PPT yang saya buat. Apabila ada salah cakap, saya mohon maaf. Kurang lebih, terima kasih.